Taktik brilian STY paksa Australia main jegal. Timnas Indonesia melakoni laga pamungkasnya di 16 besar dengan penuh heroik. Skuad Garuda harus mengakui kekalahannya dari tim berperingkat 25 FIFA tersebut dengan skor telak 4-0. Meski kalah, permainan timnas berada di level yang berbeda. Skuad Sintayong mampu mengimbangi permainan Australia, bahkan mampu menguasai babak pertama dengan penguasaan bola yang cukup telak. Australia bisa menjebol gawang Hernando dengan mengandalkan serangan balik cepat. Fokus utamanya adalah taktik Sintayong yang mampu membuat Australia tak bisa menguasai pertandingan. Timnas hanya kurang beruntung di penyelesaian akhir saja. Skuad Australia dibuat frustasi yang memaksa mereka sedikit bermain kasar. Di menit ke-63, pemain Australia melakukan gerakan tambahan yang dengan sengaja ingin mencederai pemain timnas. Keributan pun tak dapat terhindarkan. Atas aksinya itu, Jones mendapatkan kartu kuning dari pengadil lapangan. Keberhasilan STY poles bakat muda timnas Indonesia. Sintayong benar-benar membuat permainan timnas berada di level yang berbeda dari sebelumnya. Yang menjadi sorotan adalah duet lini tengah timnas yang diisi oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sepanjang babak pertama, pertahanan Australia dibuat tak tenang oleh duet pemain muda ini. Ivar dan Hubner sukses menguasai lini tengah timnas dengan transisi yang sangat baik. Beberapa kali Ivar mampu mengirimkan umpan kreatif ke jantung pertahanan Sakros. Sedangkan Hubner nyaris tak pernah membuat pemain lawan di lini tengah bergerak dengan bebas. Bahkan Hubner mampu membuat satu peluang tembakan on target ke gawang Australia. Melihat potensi kedua pemain ini, timnas dipastikan punya masa depan yang bagus di lini tengahnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja menjalani laga 16 besar Piala Asia 2023. Berlaga di Jassim bin Hamad Stadium, skuad Garuda ditantang salah satu tim besar Piala Asia, yakni Australia. Pertandingan semalam pun cukup menarik perhatian penggemar sepak bola, tak terkecuali pelatih Australia Graham Arnold. Pelatih berusia 60 tahun itu menyoroti beberapa pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Salah satu yang paling ia soroti ialah Jordi Amat. Hal itu lantaran Jordi memiliki darah Spanyol dan mempunyai banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Situasi itu membuat Arnold sebelumnya enggan menganggap Indonesia sebagai lawan yang kerdil. Ia justru menilai skuad Garuda lawan yang berat dengan kualitas yang ada. Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia berkat statusnya sebagai peringkat 3 terbaik di turnamen ini. Dalam 3 pertandingan di fase grup, Timnas Indonesia berhasil menang sekali atas Vietnam dan kalah 2 kali atas Irak serta Jepang. Dalam kelolosannya itu, skuad Garuda harus menunggu hasil dari pertandingan di grup lain. Setelah pertandingan pamungkas grup F antara Kirgistan versus Oman berakhir imbang 1-1, Timnas Indonesia akhirnya dipastikan lolos. Skuad Garuda lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik di turnamen tersebut. Sintayong mengatakan sangat senang keajaiban itu datang untuk Timnas Indonesia. Namun pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan faktor keajaiban itu bukanlah faktor utamanya. Karena sejak awal ia melihat para pemainnya memang sudah berusaha sekeras mungkin untuk bisa lolos dari fase grup. Timnas Indonesia bersua Australia dalam laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Usai bertarungnya kedua tim ini, Sintayong mendapatkan suatu pertanyaan terkait Australia ikut serta di ajang Piala AFF. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Sakros itu sejatinya berada di luar benua Asia, namun ikut serta di Konfederasi AFC dan AFF. Sintayong pun menjawab jika ia tak setuju dengan ide tersebut. Sebab ia menilai bahwa timnas Australia itu lebih maju dibandingkan tim-tim ASEAN lainnya. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan Australia sudah selevel dengan Jepang hingga Korea Selatan, dan kehadiran di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara untuk membantu tim-tim ASEAN lebih berkembang. Kendati demikian, ia menilai sepak bola di Asia Tenggara juga terus mengalami perkembangan. Sebagai informasi tambahan, walaupun Australia saat ini berada di Konfederasi AFF, mereka hanya mengikuti turnamen Piala AFF di level usia saja. Dalam perjalanannya di fase babak penyisihan grup Piala Asia, Sintayong sejatinya belum memainkan semua pemain yang dibawa. Pelatih asal Korea Selatan itu setidaknya belum memberi kesempatan menit bermain ke 6 pemain dalam ajang 4 tahunan tersebut. Khusus untuk Sananta, penyerang asal Persis Solo ini bahkan tidak pernah masuk daftar 23 pemain Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Dikabarkan striker 20 tahun tersebut saat itu mengalami gangguan kesehatan. Di samping itu, walaupun mempunyai 26 pemain, Coach jarang bereksperimen dengan susunan pemainnya dalam 3 partai yang telah dijalani sebelumnya. Keputusan Sintayong yang tidak mempercaya Sananta sempat dipertanyakan.
Sebab arsitek asal Korea Selatan ini justru lebih memilih Hoki Caraka ketimbang striker asal Persis Solo itu. Sebagaimana diketahui, salah satu rival timnas Indonesia yakni Vietnam gagal total di Piala Asia 2023. Pasukan bintang emas itu gagal meraih 1 poin pun di ajang ini. Salah satu titik penting di balik kegagalan Vietnam di ajang Piala Asia ini adalah saat tumbang 1-0 atas timnas Indonesia. Setelah gagal di Piala Asia, Kapten Vietnam Do Hung Doo menegaskan ingin timnya bisa segera fokus ke hal-hal yang ada di depan. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 30 tahun itu pun mengusung misi balas dendam untuk laga melawan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam sendiri saat ini berada di satu grup kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua, dan kedua tim ini akan saling berhadapan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 saat ini sedang terus menjadi bahan perbincangan media tanah air. Tak hanya di tanah air, keberhasilan ini juga disorot media internasional, salah satunya media tanah kelahiran Shin Tae-yong yakni Korea Selatan. Salah satu media asal Korea Selatan, Berita 1 TV, mengeluarkan judul yang menarik perhatian, yakni Shin Tae-yong si ahli trik mencetak sejarah untuk sepak bola Indonesia, ia menjadi pahlawan nasional. Berita tersebut pun mendapat respon dari banyak pecinta sepak bola Korea Selatan. Salah satu dari mereka heran kenapa Federasi Korea Selatan malah menunjuk pelatih asing ketika banyak juru taktik asal negeri gingseng yang bersinar di luar negeri. Beberapa supporter Korea pun menginginkan KFA untuk kembali menunjuk Shin Tae-yong untuk melatih pasukan Taeguk. Mereka percaya jika Ko Shin diberi kesempatan maka ia akan membawa Korea Selatan menjadi tim yang menakutkan. Di sisi lain, Shin Tae-yong sendiri mengakui lebih nyaman melatih timnas Indonesia dibanding negaranya. Selain itu, kontrak pelatih 53 tahun ini juga berpotensi diperpanjang PSSI hingga 2027.